Teman-teman pernah dengar nggak ada suatu kisah seseorang selalu hidup di dunia dengan gemilang harta, bekerja terus-terusan dan ujung-ujungnya naudzubillah min dzalik masuk ke neraka. Dan ada orang yang memang eh, biasa-biasa saja hidupnya, serba kekurangan, tapi nanti kelak di akhirat masuk surga. Dan ada juga yang sangat diinginkan adalah hidup dunia enak dan nanti kelak masuk surga. Siapakah itu? Marilah kita simak bersama-sama dalam penjelasan kali ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, rahimani rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita zahiran wa batinan di pagi ini, di kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan segala hal yang kita inginkan maupun yang kita tidak inginkan. Yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan, semuanya Allah berikan. Makanya harus pintar-pintar mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala hal yang menimpa kepada kita, baik itu berupa nikmat yang banyak maupun nikmat yang sedikit. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa risalah kenabian yang membawa kedamaian, yang membawa umatnya menuju tempat yang rahmatan lil alamin, menuju tempat yang penuh dengan welas kasih, yang penuh dengan kasih yang ini, yang mana Allah tidak mengazab umat-umat Rasulullah karena memang ditakdimi Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian, rahimani rahimakumullah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan seperti yang saya sampaikan di awal video ini, bahwa hidup di dunia haruslah pintar-pintar di dalam mengerjakan dan melakukan hal sehingga hidup di dunia itu penuh dengan hikmah, penuh dengan manfaat maupun yang lainnya. Ada suatu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW agar kita mampu menyeimbangkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Dalam hadis ini akan disampaikan beberapa hal. Pertama tentang urusan dunia, yang kedua tentang urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yang pertama adalah i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah kalian untuk dunia kalian. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kalian itu akan hidup selamanya. Jadi dalam menjalankan kehidupan di dunia, Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan bagi umatnya untuk selalu berusaha, untuk selalu bekerja, untuk selalu berikhtiar. Jadi kata-kata i'mal lidunya itu bisa dijelaskan beberapa hal. Pertama yaitu dari segi pekerjaan. Jadi dalam urusan dunia itu harus selalu ikhtiar. Kata-kata ikhtiar itu ada beberapa hal. Pertama, berbentuk jasa. Misal kita bekerja kepada orang menjadi karyawan, atau kita mempunyai keahlian di bidang apa, kita berjasa, kemudian itu kita nilaikan kepada orang sehingga itu menjadi rezeki bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu bisa dengan ikhtiar perniagaan. Dengan cara kita membuka toko, kita berjualan, kita bermuamalah, berdagang maupun lain-lainnya. Yang saat ini memang banyak yang dikenal dengan affiliate, itu sebagai bentuk juga usaha ikhtiar manusia di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Kemudian ada yang memang berbentuk profesi. Profesi itu seperti guru, seperti dokter, insinyur, dosen, profesor maupun lain-lainnya yang profesinya bisa dijadikan value, nilai tambah bagi dirinya agar mendapatkan kenikmatan yang ada di dunia. Jadi di dalam menjalankan kehidupan dunia, memang Rasulullah selalu menekankan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, bekerjalah di dunia. Maka ada suatu kisah, suatu riwayat dikatakan bahwa di suatu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menjumpai seorang sahabat, seorang mukmin yang memang dia ahli ibadah. Ibadahnya begitu dahsyat, ibadahnya begitu kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Cuma dia lupa
saking enaknya ibadah, dia lupa bahwa ada tanggungan di belakang yang harus ditanggung, baik berupa istri, anak maupun yang lainnya. Sehingga ketika dia sudah menyatu beribadah terus-terusan, sehingga dia lupa bahwa ada orang di belakang yang harus diberi nafkahi. Ada hak yang harus dia miliki berupa makan maupun lain-lainnya. Maka ketika dijumpai oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka ditanyakan oleh beliau, karena dia memang selalu ada di masjid, ditanyakan, hal laka ahlun, apakah kamu mempunyai keluarga? Kata Rasul. Apakah istri masih ada? Apakah anakmu masih ada? Dia menjawab, iya, masih ada. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau begitu, jangan di sini terus. Pergilah sana kerja. Pergilah sana kerja, carilah pekerjaan agar mempunyai nafkah untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak dan untuk dirinya sendiri. Karena memang ada ayat yang menguatkan hal ini. Dikatakan dalam ayat tersebut adalah bahwa Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian sudah mengerjakan sholat, sudah rampung sholatnya, sudah mengerjakan sholat subuh, sudah mengerjakan sholat ini, maka kata Allah, fantashiru fil ardi. Ayolah menyebarlah di atas muka bumi. Untuk apa? Bukan hanya untuk jalan-jalan, tapi untuk fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, mencari keutamaan dari Allah, mencari rezekinya Allah, mencari nikmatnya Allah yang Allah berikan, yang Allah turunkan dari langit melalui malaikat Jibril. Ini suatu bentuk bahwa menjalani kehidupan dunia memang harus dikonsep dengan itu pekerjaan. Baik pekerjaannya berupa dengan jasa, profesi, maupun berupa perniagaan, itu harus. Ya, mengaca pada dua hadis ini dari baginda Rasul maupun dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dua dalil ini, dari Allah ada fa idza qutiyas salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, atau yang kedua i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Itu memperkuat agar menjalani hidup ini benar-benar seimbang. Kemudian karena memang banyak dari orang itu pengen hidup enak, bergelimang harta, tanpa ada beban, tanpa ada ini, semuanya pengen. Dengan apa caranya? Harus dengan ikhtiar semaksimal mungkin. Harus berusaha. Cuman dalam usaha harus selalu iringi dengan doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar dipermudah dalam segala hal apa yang kita ikhtiarkan. Kemudian yang kedua itu adalah i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu jugadan, kata baginda Rasul. Tapi ingat, jangan selalu bekerja terus. Jangan gunakan hari-harimu untuk bekerja terus. Ingat, masih ada poin yang kedua yang harus dikerjakan. Apa itu? I'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bekerjalah kalian untuk akhirat kalian seakan-akan kalian akan mati besok. Bagaimana kalau mau mati besok? Maka mengerahkan segala upaya, mengerahkan segala tenaga untuk selalu beribadah kepada Allah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita mati dengan mati yang baik, mati dengan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Yaitu satu, bagaimana caranya untuk kita selalu i'mal akhirati karena kata tamutu gadan? Pertama, kalau ada kewajiban sholat, kerjakan sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kerjakan setiap waktunya, kerjakan, jangan pernah ditinggalkan. Kemudian tambahkanlah dengan sholat-sholat sunnah, kemudian berinfak, kemudian berbuat baik, ataupun mengerjakan kewajiban yang sesuai dengan rukun-rukun Islam yang 5. Sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu yang perlu ditekankan bagi kita agar kita tidak hanya selalu bekerja terus-terusan tanpa mengingat. Cuma yang kedua, jangan hanya akhir pula yang dikerjakan, dunia pun juga harus dikerjakan agar kita seimbang. Bagaimana seimbangnya? Di dunia enak, mempunyai harta, hidup tentang dengan keluarga, di akhirat masuk surga. Semoga kita dipermudah oleh Allah, di dunia dijadikan orang yang
berlimpah kekayaan, kemudian di akhirat nanti kita dikumpulkan dengan orang yang soleh dengan baginda Rasulullah SAW. Maka insya Allah butuh komentar kalian, poin-poin apa yang akan disampaikan saya lagi untuk penjelasan selanjutnya. Dan insya Allah akan dijelaskan tentang hal bagaimana cara agar kita itu dimudahkan oleh Allah, agar harta itu lancar dan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.